Emosi itu kayak kekuatan super yang membentuk pengalaman kita. Emosi mempengaruhi pikiran, tindakan, dan cara kita berinteraksi dengan orang lain. Penting banget buat kita memahami emosi sendiri dan gimana pengaruhnya ke hubungan kita, biar hidup kita tenang dan damai. Kalau kita nggak bisa ngatur emosi dengan baik, bisa timbul konflik dan salah paham, yang akhirnya bisa merusak hubungan kita dengan orang lain. Bayangin deh, teman kamu tiba-tiba batalin janji di menit terakhir. Pasti kamu kecewa kan? Nah, kalau rasa kecewa ini nggak dikelola dengan baik, bisa berubah jadi marah, terus kamu jadi ngomong kasar atau malah dendam. Ledakan emosi kayak gitu bisa bikin hubungan jadi renggang. Makanya, kecerdasan emosional, yaitu kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi, itu penting banget untuk hubungan sosial yang sehat. Dengan mengembangkan kecerdasan emosional, kita jadi lebih sadar dan bisa kontrol diri dalam menghadapi situasi sulit. Sehingga hubungan kita jadi lebih positif dan menyenangkan. Belajar mengendalikan respon emosi itu kayak perjalanan panjang untuk mengenal dan mengatur diri sendiri. Pertama-tama, kita harus kenali dulu apa yang memicu emosi kita. Misalnya situasi atau orang tertentu yang bikin kita reaktif. Setelah tahu pemicunya, kita bisa cari cara untuk menghadapinya dengan lebih efektif. Latihan pernapasan dalam, meditasi, atau sekedar berhenti sejenak untuk merenung, bisa bantu kita tenangin diri saat emosi lagi meluap-luap. Daripada langsung bereaksi, kita bisa belajar untuk merespon dengan bijak, memilih kata-kata dan tindakan yang membangun, bukannya malah memperkeruh suasana. Ingat, mengatur emosi bukan berarti kita mendiamkan atau menyembunyikan emosi, tapi bagaimana kita mengekspresikannya dengan cara yang sehat dan positif. Dengan mengendalikan respon emosi, kita bisa membangun kesehatan emosional dan membina hubungan yang lebih kuat dan tahan banting. Empati, yaitu kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan orang lain. Itu pondasi penting dalam hubungan yang sehat. Empati bikin kita terhubung lebih dekat dengan orang lain, menumbuhkan rasa kasih sayang, kepercayaan, dan saling pengertian. Saat kita berempati, kita mencoba melihat dunia dari sudut pandang orang lain. Mendengarkan secara aktif, itu cara ampuh untuk melatih empati. Kita perlu memperhatikan betul apa yang orang lain katakan, baik kata-kata maupun bahasa tubuhnya, tanpa menyela atau menghakimi. Dengan sungguh-sungguh mendengarkan dan berusaha memahami perspektif mereka, kita menciptakan ruang yang aman untuk komunikasi yang terbuka dan jujur. Empati membantu kita menghadapi konflik dengan lebih peka dan menemukan solusi yang menghargai kebutuhan dan perasaan semua pihak. Empati memperkuat ikatan dan menciptakan fondasi rasa hormat dan saling pengertian. Ada beberapa tips praktis yang bisa kita terapkan sehari-hari untuk meningkatkan kesehatan emosional kita. Prioritaskan kegiatan merawat diri, seperti olahraga, tidur yang cukup, dan makan makanan bergizi. Ini jadi dasar yang kuat untuk ketahanan emosional. Saat kita menjaga kesehatan fisik dan mental, kita lebih siap menghadapi stres dan mengelola emosi yang sulit. Humor juga ampuh banget buat ngatur stres dan redain ketegangan. Tertawa melepaskan endorfin, yang bikin suasana hati jadi lebih baik. Mencari sisi humor dalam situasi sulit bisa bantu kita tetap berpikir positif dan gak terjebak dalam pikiran negatif. Ingat, mengelola emosi itu proses yang berkelanjutan. Butuh kesabaran, latihan, dan kasih sayang pada diri sendiri. Dengan menerapkan tips ini dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa lebih peka terhadap emosi, lebih tahan banting, dan bisa membangun hubungan yang lebih kuat dan memuaskan.